Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Belina harap kalian semua sehat-sehat ya di rumah. Hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita kali ini memuat mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Bisa dibaca sendiri ya. Mari kita mulai. Coba amati lingkungan di sekitarmu pada malam hari. Pada malam hari, lampu menyinari rumahmu dan juga menyinari jalanan di sekitar rumahmu. Tahukah kenapa lampu bisa menyala? Senter bisa menyala? Ya, benar sekali. Lampu dan senter bisa menyala karena ada listrik. Listrik di sini disebut juga sebagai sumber energi. Tahukah kamu siapa penemu listrik? Untuk mengetahuinya, silakan baca teks yang berjudul Listrik sebagai Pengubah Wajah Dunia. Teks di sini terdapat atau terdiri dari 5 paragraf. Setelah membaca teks di sini, silakan kamu jawab pertanyaan yang ada di halaman 3. Muatan Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita amati gambar senter yang dibongkar di sini. Ini adalah komponen-komponen ketika senter kita bongkar. Yang pertama ada baterai, lampu, juga kepala senter. Ketiga ini adalah logam penghantar atau lempengan tembaga, dan yang keempat adalah saklar. Mari kita jawab fungsi dari komponen tersebut. Yang pertama adalah baterai. Baterai sebagai sumber listrik, dan yang kedua lampu di sini sebagai fungsinya untuk memunculkan cahaya. Yang ketiga logam penghantar untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu, dan yang keempat alat untuk menghubungkan dan memutus arus listrik dari baterai. Nah, jika dihubungkan kembali komponen-komponen senter tadi akan menjadi seperti ini. Jika dibongkar kepala senternya juga akan seperti ini. Amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut. Diskusikan pertanyaan yang ada di halaman 5. Tematik itu adalah muatan IPA. Rangkaian seri, ini contoh gambarnya. Pada rangkaian seri, baterai dan lampu diletakkan sejajar. Baterai, ini baterainya satu ya, bisa juga menggunakan lebih dari satu baterai. Di sini juga lampunya menggunakan lebih dari satu lampu. Arus listrik mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Jika terdapat lebih dari satu lampu, maka rangkaian seri lampu yang lain akan terputus jika lampunya dibuka. Jadi lampunya jika terputus satu, semuanya akan mati. Itu adalah kekurangan dari rangkaian seri. Kelebihan dari rangkaian seri itu adalah lebih hemat karena akan menghemat penggunaan kabel dan saklar. Fungsi baterai sebagai sumber energi yang disusun berlawanan, yaitu kutub positif bertemu dengan kutub negatif. Fungsi kabel adalah untuk mengalirkan arus listrik dari baterai ke lampu. Terdapat dudukan lampu untuk mengaitkan tembaga pada kabel, sehingga listrik bisa mencapai bagian filamen lampu. Rangkaian seri bisa terdapat pada lampu di rumah ataupun hiasan lampu pada pohon Natal. Ini adalah contoh-contoh rangkaian seri sederhana. Kamu dapat mencoba mempraktekannya di rumah. Listrik adalah satu penemuan yang sangat penting. Mari kita bahas lebih lanjut penemuan tentang listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Coba kamu perhatikan lampu di rumahmu. Kenapa lampunya bisa menyala? Bayangkan dan bandingkan ketika listrik belum ada. Sebelum adanya listrik dan setelah adanya listrik. Di sini ada contohnya. Yang pertama, sebelum adanya listrik, orang-orang berkomunikasi dengan cara bertatap muka langsung. Setelah adanya listrik, orang bisa berkomunikasi melewat HP, bahkan bisa menghubungkan orang yang berbeda tempat, bahkan berbeda negara. Yang kedua, anak-anak bisa belajar
Sebelum adanya listrik, anak-anak belajar menggunakan alat yang sederhana, yaitu menggunakan lampu tempel, lilin, obor, dan lain sebagainya. Setelah adanya listrik, menggunakan lampu. Nah, setelah tadi perbedaannya, sekarang amati lingkungan sekitarmu. Tugasmu adalah temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik terhadap kehidupan sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Kamu bisa menuliskannya dalam bentuk peta pikiran di halaman 8, seperti gambar di samping. Muatan IPS. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajarannya, setelah berdiskusi, kamu dapat mengidentifikasi 6 contoh hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Muatan PPKN. Kamu telah belajar tentang Michael Faraday sebagai penemu generator penghasil arus listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Dengan penemuan tersebut, kita dapat memperoleh hak kita untuk menggunakan listrik. Dari Michael Faraday, kita juga belajar bahwa kita harus terus bekerja keras dan pantang menyerah dalam menemukan pengetahuan baru. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh hak. Apakah kalian masih ingat pengertian dari hak? Ya, hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan. Coba kita perhatikan gambar ini. Yang pertama, apakah anak tersebut sudah memperoleh haknya untuk memperoleh pendidikan? Ya, anak tersebut sudah memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. Yang kedua, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Ya, ibu dan ayahnya mendengarkan anaknya ketika sedang berbicara. Yang ketiga, apakah dia sudah mendapatkannya haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Tidak, karena anak tersebut dia ditertawakan dan diolok-olok oleh teman yang lainnya. Gambar yang keempat, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Tidak, karena anak ini belajar sendiri, sedangkan orang tuanya sibuk dengan HP dan televisi. Nah, sekarang tugasmu, carilah contoh hak dalam kehidupan sehari-harimu, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Dan sebutkan hal apa saja yang dapat mempengaruhi hak kita. Itu ada di tematik halaman 13, muatan PPKN. Silakan dikerjakan ya. Nah, anak-anakku sekalian, pelajaran kali ini sudah selesai. Semoga materi yang hari ini Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.